Cerita diawali dengan sebuah pesawat asing yang turun ke bumi. Kapal ini melayang selama beberapa bulan di atas kota Johannesburg. Setelah mempertimbangkan segalanya, pihak militer dan yang bersangkutan mencoba membobol pintu pesawat ini. Dan di dalam kapal ini ditemukan makhluk-makhluk aneh yang sedang tidak berdaya. Kemudian pemerintah mendirikan sebuah kelompok bantuan untuk menggiring para alien ke kamp sementara dan mengaturnya tepat di bawah kapal. Awalnya wilayah ini dijaga ketat dan menjadi sangat rahasia. Pemerintah setempat masih bertanya-tanya tentang kenapa pesawat ini datang ke bumi dan untuk waktu yang lama si pesawat tidak bergerak sama sekali. Sekarang seiring berjalannya waktu, warga setempat mulai muak dengan adanya makhluk-makhluk ini yang mulai mengganggu para warga. Publik memaksa pemerintah untuk memindahkan para alien supaya lebih intensif diawasi dan dikendalikan. Diketahui jumlah para alien berbentuk udang ini diperkirakan telah mencapai 1,8 juta. Sekarang rencananya para udang ini akan dipindahkan ke tempat baru yang sudah disiapkan. Seorang lelaki yang bernama Wikus ditunjuk sebagai petugas lapangan untuk mengambil perintah langsung. Si Wikus ini bukan orang dari kalangan militer dan ia merupakan pegawai dari Departemen Urusan Alien yang naik jabatan. Operasi pemindahan udang dari distrik 9 ke tempat baru mulai dilakukan. Mereka harus mendapat tanda tangan dari para udang dan bersedia untuk dipindahkan. Ada yang menuruti, ada juga yang melawan. Para udang ini suka dengan makanan kucing. Di dalam distrik ini ada perkampungan yang ditinggali manusia. Mereka berbaur, berbisnis, dan hal-hal lainnya dengan para udang. Orang-orang di sini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Obe. Lalu Wikus dan tim menemukan rumah yang di dalamnya ada banyak telur si udang. Telur itu pun dibakar agar tidak menambah populasi si udang yang sudah over. Di sela-sela operasi, Wikus dan tim menemukan senjata alien yang luar biasa. Di sisi lain, dua alien udang sedang mencari benda mereka yang hilang. Si bocil udang menemukan benda yang mereka cari. Benda ini berisi cairan yang dibutuhkan untuk melengkapi pesawat mereka yang disembunyikan. Lalu Wikus datang ke rumah si udang ini. Si udang ini pun menyembunyikan benda yang seukuran termos kecil itu. Lalu salah satu udang pergi dan udang yang satunya menemui Wikus dan tim. Wikus masuk ke dalam. Ia menggeledah rumah ini dan ia menemukan termos yang disembunyikan si udang. Tanpa sengaja, Wikus menemukan sebuah tombol lalu muncrat cairan dari dalam benda ini ke mukanya. Wikus rasa benda ini harus ia bawa untuk diteliti di ruang laboratorium. Selain itu, Wikus menemukan senjata lain. Niat hati ia ingin mencoba senjata itu. Si udang pun marah, kemudian ia melawan Wikus dan timnya. Dengan terpaksa, si udang harus dihukum mati. Temannya si udang yang melihat kejadian ini, ia langsung buru-buru pergi dari sana. Tak berselang lama, Wikus mendatangi rumah si udang yang tadi. Wikus mencoba membujuk si udang agar ia mau dipindahkan. Si udang sempat menahan Wikus agar tidak masuk ke rumahnya. Setelah Wikus masuk ke dalam, ada banyak komputer yang dimana hal ini ilegal untuk dimiliki oleh para udang. Tiba-tiba Wikus muntah-muntah karena hal ini mereka memutuskan untuk pergi dari sini. Wikus merasa pusing dan perutnya lapar. Ketika Wikus sedang makan, tiba-tiba hidungnya mimisan. Selain itu, sesampainya di kantor, kuku tangan Wikus mulai mengelupas. Di tempat lain, si udang hijau mencari-cari benda yang ia sembunyikan. Orang yang tinggal di distrik ini menukar senjata alien dengan makanan kucing. Tapi para udang selalu dibodohi. Mereka ditikam dari belakang dan para manusia di sini membunuh lalu memakan para udang itu. Mereka percaya para udang yang mereka makan akan mengalirkan kekuatan si udang ke tubuh mereka. Lalu Wikus pulang ke rumahnya. Ia dikagetkan oleh kejutan dari sanak saudara karena Wikus mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Wikus juga ditegur oleh atasannya karena pada hari ini banyak para alien yang tewas. Si atasan memperingatkan Wikus agar bekerja dengan benar. Keadaan Wikus semakin memburuk. Ia pingsan di tengah pesta. Ketika ia dibawa ke rumah sakit, satu tangannya berubah menjadi tangan alien udang. Terpaksa Wikus harus dibawa ke tempat lab.
pihak peneliti menemukan benda milik si alien yang dibawa oleh Wikus. Sialnya, Wikus dijadikan bahan uji coba. Ia dipaksa untuk menembakkan senjata para alien yang hanya bisa digunakan oleh tangan alien. Tanpa belas kasihan, mereka juga menggunakan si udang sebagai objek tembaknya. Menurut pakarnya, tubuh Wikus seluruhnya sudah terinfeksi oleh virus yang kini ia sedang bermetamorfosis. Namun di dalam DNA Wikus ada keseimbangan antara alien dan manusia. Karena hal ini, tubuh Wikus menjadi sangat berharga, bisa bernilai miliaran dolar. Mereka malah akan memanfaatkan musibah Wikus demi keuntungan pribadi mereka. Mertua Wikus sekaligus atasannya memberitahukan kondisi Wikus kepada sang istri, namun tidak dengan apa yang akan ia perbuat kepada Wikus. Di sisi lain, Wikus terus berontak saat dadanya akan dibelah. Ia berhasil meloloskan diri lalu pergi dari sana. Wikus mencoba meminta bantuan kepada temannya, namun tidak ada yang mau. Di rumahnya pun kini sudah dijaga ketat oleh para polisi. Wikus menjadi buronan para militer karena genetiknya yang berharga. Untuk menangkap Wikus, pihak berita telah menyebar fitnah kepada Wikus yang katanya ia telah melakukan kekerasan seksual kepada para alien. Dengan terpaksa, Wikus masuk ke dalam distrik 9 untuk berlindung. Pagi harinya, Wikus yang sedang kelaparan, ia membeli makanan kucing kepada orang yang tinggal di distrik ini. Saat makan, gigi Wikus mulai rontok. Tiba-tiba sang istri menelpon. Wikus mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Dikarenakan sudah muak dengan semua ini, Wikus mencuri sebuah kapak lalu memotong salah satu jari tangannya. Tak berselang lama, pasukan militer terlihat mendekat ke arah Wikus. Sepertinya telepon tadi hanya untuk melacak di mana posisi Wikus sekarang. Wikus bersembunyi di rumah si udang hijau. Si udang mengusir Wikus agar pergi dari sini. Lalu Wikus jatuh pingsan. Melihat tangan si Wikus yang sama seperti dengannya, si udang hijau pun menyembunyikan Wikus di tempat rahasianya. Si udang menanyakan di mana termos itu dan telah diapakan. Wikus memberitahukan benda itu ada di tempat laboratorium MNU. Wikus dibuat tak percaya dengan apa yang ia lihat di sekelilingnya. Si udang hijau ini dan temannya telah menyembunyikan tempat ini selama 20 tahun dan sudah pasti ia sedang merencanakan sesuatu. Si udang mengatakan bahwa dirinya bisa menyembuhkan kondisi Wikus. Bangsanya mempunyai mesin medis di kapal induknya yang bisa menyembuhkan Wikus. Ruangan bawah tanah ini adalah pesawat yang bisa mengantarkan mereka untuk terbang ke atas. Tapi benda ini butuh cairan yang ada di dalam termos itu. Jadi mereka harus mengambil kembali termos itu. Dan untuk memproduksi cairan di dalamnya, si udang hijau membutuhkan waktu 20 tahun lamanya. Malam harinya tubuh Wikus perlahan berubah. Saat ia sedang menangis, sang istri kembali menghubungi. Si istri tahu ayahnya sudah berbohong kepadanya. Ia ingin Wikus pulang, begitupun Wikus ia ingin kembali pulang. Wikus memberitahukan kalau ia mempunyai solusi untuk merubah tubuhnya kembali. Tanpa Wikus ketahui, posisinya sedang dilacak. Di sisi lain, si anak udang mengatakan kalau ia ingin pulang ke tempat asalnya. Si udang hijau memberitahukan bahwa mereka tidak bisa kembali ke tempat asal mereka. Wikus menghampiri, ia menanyakan apa yang terjadi jika mereka berhasil mendapatkan termos itu. Si udang menjawab dirinya bisa terbang ke atas kapal induknya, lalu ia akan menghidupkannya dan membawa bangsanya pergi dari sini. Jika memang benar di dalam kapal induk itu ada mesin medis yang bisa menyembuhkan dirinya, Wikus akan membantu si udang untuk mendapatkan termos itu. Pagi harinya Wikus mendatangi tempat OB untuk membeli senjata. Mereka mengolok-olok Wikus dengan berita tentang dirinya. Si OB tahu kondisi Wikus sehingga ia berniat akan memakan daging si Wikus. Saat Wikus akan dipotong, Wikus meraih senjata alien dan menembaki beberapa dari mereka. OB menyuruh anak buahnya untuk tidak melawan dan ia menanyakan bagaimana bisa Wikus bisa memiliki lengan seperti ini. Setelah mendapatkan senjata yang diinginkan, Wikus pun pergi dari sana. Di saat para tentara datang ke tempat si udang hijau, Wikus dan si udang menyerang kantor MNU. Dengan gerak cepat, mereka bergerak ke ruangan laboratorium.
Setibanya di sana, Wikus mendapatkan termos itu. Namun si Udang berduka karena jasad temannya ada di sana dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Para penjaga mulai berdatangan. Wikus dan si Udang terdesak. Senjata alien yang dipakai oleh Wikus sangat-sangat mematikan. Mereka berhasil meloloskan diri lalu dikejar sampai ke distrik 9. Setibanya di rumah, Wikus menanyakan berapa lama proses penyembuhannya. Wikus kaget mengetahui bahwa prosesnya memakan waktu 3 tahun. Mereka malah bertengkar, yang satunya ingin menyelamatkan bangsanya dan satunya lagi ingin tubuhnya kembali. Dikarenakan amarah, Wikus memukul kepala si Udang hingga ia pingsan. Para militer pun berdatangan. Wikus berniat akan terbang ke kapal induk seorang diri. Saat si Udang Hijau akan dibunuh, di saat itulah Wikus berhasil mengaktifkan pesawat yang selama ini disembunyikan. Karena kecerobohannya ini, kapal yang diterbangkan oleh Wikus berhasil dirudal. Kapal itu pun nyungsep dan Wikus berhasil ditangkap. Belum juga para militer jauh membawa Wikus, anak buah Obe datang menyerang mereka. Kedua belah pihak bertempur memperebutkan Wikus. Di sisi lain, si anak udang sedang memprogram sesuatu. Wikus yang berhasil ditangkap, ia dibawa menghadap Obe. Wikus akan dibunuh untuk dimakan dagingnya. Di saat bersamaan, para bantuan militer datang. Ketika tangan Wikus akan dipotong, si anak udang berhasil menghidupkan kapal induknya. Di saat itulah robot alien aktif dan membunuh Obe dan anak buahnya. Si robot tidak mendeteksi Wikus sebagai musuhnya. Si Udang Hijau disiksa agar memberitahukan apa rencana si Udang. Karena terdesak, Wikus masuk ke dalam robot buatan alien itu. Setelah memakainya, Wikus malah berniat akan pergi menyusul kapal induknya. Namun ia kembali menyelamatkan si Udang saat akan dieksekusi. Wikus dan si Udang berlari menuju ke kapal kecil. Mereka terus diserang oleh para tentara. Wikus terkena beberapa tembakan. Wikus meminta si Udang agar segera pergi menuju ke kapal dan menyelamatkan anaknya. Si Udang pun berjanji akan kembali 3 tahun lagi. Dengan sekuat tenaga, Wikus mencoba melawan serangan musuh-musuhnya. Si Udang berhasil menaikkan pesawatnya ke atas kapal induk. Sementara itu, Wikus tak berdaya karena terlalu banyak mendapat serangan. Separuh tubuhnya berubah seperti alien udang. Ketika Wikus akan dieksekusi, alien-alien yang lain datang membunuh si tentara. Kemudian si Udang Hijau menerbangkan pesawatnya dan orang-orang bergembira karena pesawat itu kini telah tiada. Di sisi lain, teka-teki keberadaan Wikus masih menjadi misteri dan entah di mana ia sekarang. Apakah ia ditangkap oleh MNU atau oleh pemerintahan lain? Sekarang pun Niswa Malanga sedang menunggu persidangan untuk mengungkap program penelitian genetik ilegal yang dilakukan oleh WNU. Dan distrik 9 kini dihancurkan. Setelah pemukiman alien kembali, distrik 10 dibangun menjadi rumah bagi 2,5 juta alien. Di sisi lain, istri Wikus mendapat sebuah benda berbentuk bunga di depan rumahnya, yang entah benda itu dari siapa. Terkadang ia yakin itu adalah dari Wikus. Lalu Sin memperlihatkan seorang alien yang sedang membuat sebuah bunga dari barang bekas. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.